Nasi kotak kembali lagi. Nasi. Gimana kabarnya? setelah sekian purnama sih. Jadi si Indra sakit nih ya. Indra kita kebetulan lagi sakit. Teman-teman prankster tolong didoakan semoga cepat pulih. Amin. Ya, segera bisa balik lagi bareng sama kita-kita. Hari ini apa nih? Apa nih? Ntar dulu dong, sebelum lebaran lu bareng kemana? Oh, lebaran gua nggak ada kemana-mana gua. Si Arman masih nih. Oh, Arpan dia pulang ke Bogor kemarin sempet. Berapa? Tapi mau takbiran di sini. Malam takbiran di sini. Jadi dia lebaran pertama apa ya? Lebaran cabut. Ya, ke Bogor dia ikut kakaknya. Katanya dia tinggal sama kakaknya. Jadi gua kan kemarin udah saranin ke dia karena dia nggak jadi mudik. Lu lebaran pertama ke tempat kakak lu minta maaf. Dia kan lagi hubungannya kurang baik dengan ininya ya. Kakak iparnya. Kalau kakak dia yang kandung mah abangnya lah ya. Kalau abangnya sih oke, walaupun kecewa dia masih mau menerima dia lah. Kalau kakak iparnya ini udah ada ngeliat dia udah anti aja gitu. Kalau menurut cerita Arpan. Cuman dia udah mulai gue kasih pengertian lah bahwa itu memang salah lu gitu. Lu nggak bisa jadi, maksudnya lu jangan mendendam. Lu buktiin aja. Dia udah bisa terima itu kan, walaupun awalnya enggak. Dan gue bilang momentumnya pas nih lebaran lu datang aja, tunjukin sikap yang bagus. Masalah diterima atau nggak diterima mah belakangan, penting lu datang aja. Akhirnya dia datang kemarin, dan positifnya hal positif lah ya, akhirnya dia bareng tuh ikut ke mudik ke kampungnya ke Bogor. Oh iya. Kakaknya kan tinggal di sini Jakarta juga kan. Oh bagus. Gitu. Jadi dia lebaran pertama di sana. Lebaran pertama di sana sampai berapa hari ya? 3 hari, 4 hari. Baru balik lagi sini. Balik ke sini lagi. Kembali nyusahin lagi. Iya. Di komennya gila banyak banget dia. Itu komennya teman-teman dia Ki. Iya, banyak mendukung dia. Oh ya? Iya. Tahu Dia kayaknya ikut nyebar-nyebarin link. Jadi dia di grup SD-nya. Oh ya? Disebar-sebarin. Akhirnya mungkin ada teman-teman. Awalnya dia takut. Bukan takut sih, lebih ke nanya doang ke gua. Gimana ya Ki? Kalau tiba-tiba gua punya salah tapi gua lupa. Misalnya ada utang atau apa. Gua bilang di video itu kan lo menunjukkan pertobatan lu gitu ya. Harusnya sih kalau umpamanya ada yang akhirnya marah atau menagih lah gitu ya gitu. Dan lo cukup jelasin gue lagi tahap berobat lah gitu ya, dalam tanda petik lah ya. Gue lagi tahap berobat nih. Oke, nanti gue tanggung jawabin, tapi tunggu ya gue kerja gitu. Jelasin aja dengan baik, gue bilang. Akhirnya dia berani untuk share link YouTube. Termasuk komen-komen dari yang cewek itu teman juga. Iya, teman-teman dia. Bukan prospek kan dia dari TKW. Dan banyak akhirnya support kan, dia itu salah satu hiburan dia yang sampai sekarang susah gua juga nggak mau lah melarang dia ya, cuman gua kasih imbauan aja, lu jangan terlalu lama lah, atau atur waktu, jangan terlalu lama lu main online tuh kan, dia hiburan dia gitu. Ya iyalah, apalagi di sini. Iya, karena dia, tapi gue minta atur waktu. Tapi berimbang nggak main online sama lo di kerja? Udah mulai lumayan lah. Porsinya 20-80. Walaupun gue yang kesel kadang-kadang dia ngelakuin tapi masih ngerengut lah gitu ya. Terus dia inisiatif, ya udah lumayan lah, walaupun masih tetap sering gue kasih tahu, Pan gini Pan gitu. Tapi masih mau kan? Masih mau, walaupun dia yang mukanya agak kenceng kan. Tetap nunjukin rasa ini. Cuman gue selalu ingatin, lu banyak bersyukur bre. Iya benar. Iya gitu aja, karena dia ya, yang penting dia lakukan aja sih menurut gua. Iya sih, maksud gua dia maksud gua tuh kayak gitu tuh harus ada rasa terima kasih Ki. Ya. Nggak ada, kalau ibarat di dalam rehabilitasi itu no freelance kan. Ya. Segala sesuatu tuh mana yang gratis gitu. Jadi memang mesti harus ada timbal balik gitu. Suka nggak suka, mau nggak mau memang mesti kayak gitu. Lu kan hidup di rumah orang kan. Yep. Gitu. Apalagi tadi dia wawancara tuh. Udah tadi Arpan nih doain ya teman-teman, dia tadi interview di salah satu perusahaan mobil ya. Mudah-mudahan dia keterima kerja. Jadi buat gue selalu ingetin sama dia, ini bukan masalah uang Pan, bukan masalah apapun, yang penting lo ada progres di hidup lo bisa mulai menata itu. Lo jangan, gak usah bikin gue harus dapat uang, dapat ini. Yang penting lo lakukan aja, lo punya aktivitas yang positif gitu ya, untuk sambil membangun inilah kehidupan lo lah gitu. Ya terus
Ya udah jalan tadi gua anterin. Belum hasilnya belum, kita doain aja. Tapi gue bilang di ekspektasi lu nggak usah terlalu tinggi. Kalau memang enggak, berarti bukan rezeki lu kan gitu. Tapi walk interview ya? Iya, masuk. Dengan baju rapi? Rapi, pertama pakai kusut banget. Bilang setrika lu bego lu bilang. Masa baju kusut lu. Aneh banget. Dia gitu lah ya, mungkin dia percaya dirinya masih rada ini lagi dibangun kan. Ya masih gue maklumin lah beberapa hal. Yang pasti dia tetap progres lah, kita doain yang terbaik buat Kang Arpan. Nah, ya. Ya. Lu gimana lu lebaran? Ya ada lebaran ya. Gimana ya gimana sih? ya? Sekarang lu lebaran. Gue tadi kepikiran mau ke rumah lu ya. Cuman kan akhirnya aduh, gue sama bini gue mana gue ke rumah lu yang ngapain, maksud gue ya kan pasti lo yang pertama gue ke rumah lo kan pasti gue pengen makan di tempat gue kan di rumah bertiga udah nggak kasih makan apa paling cuma makan nasi sama biasa doang gitu kan. Biasanya ada ritual kayak opor dan segala macam kan. Lu open house intinya di rumah. Open house dari mana ya? Tapi lu kan emang enggak kalau saudara dari lu emang nggak ada di Jakarta? Ya ada, cuman lu nggak kunjungan. Oh berarti lu nggak keliling-keliling nih? Enggak. Lebih untuk tahun ini lu manfaatkan untuk kontemplasi ya, untuk merenung dan mengatur langkah ya. Strategi harus tepat. Iya. Mau daftar mana aja kayak lu kan. Harus tepat. Iya apapun sikat ya. Iyalah. Tapi memang kondisi, aduh gimana ya? Ya bukan kembali lagi bukan anti pemerintah atau apa. Nah ini lah baliknya. Enggak, maksudnya gua tanpa bermaksud mengeluh lah ya. Gue menghindari banget mengeluh gitu, maksudnya mengeluh tentang hidup, berusaha terus bersyukur lah ya intinya ya, walaupun dalam kondisi apapun. Cuman memang nyatanya banyak juga teman-teman yang mengeluh sama gue gitu. Artinya gue kan tidak mau menunjukkan rasa ini ya galau atau apa gitu, sehingga teman-teman gue mungkin merasa gue stabil sekarang, bisa ngasih pekerjaan atau apa gitu mungkin rasanya ya. Soalnya pada nanya gitu, apa yang bisa dikerjain bro ini, apa yang bisa dikerjain bang atau apa segala macam lah. Ada beberapa gitu yang mengaku dalam kondisi sulit gitu, sehingga gue menyimpulkan memang, dan gue sampaikan memang keadaan sekarang sulit bro, gue bilang di mana-mana juga sulit gitu. Jadi sekarang skill yang perlu ditingkatkan gimana tetap bisa bertahan waras dalam kondisi ini gitu sambil menunggu momentum. Nanya sama lo yang kerja di lapas ya? Ya kebanyakan yang kerja di lapas, benar. Banyak kan yang kerja di lapas dulu ya. Jadi ya begitulah kondisinya ya. Memang kondisi lagi sulit. Ya kembali lagi kayak gue bilang, kemampuan kita untuk bertahan lah ya, bertahan sambil menunggu, ya nggak menunggu pemerintah juga lah ya, pemerintah lah gitu. Ya menunggu semuanya membaik lah, terus ada kesempatan. Gue kan percaya aja ya, kita ya sebagai orang beragama lah ya. Pajak mau naik ini karena perang sama Amerika kan. Iya tuh. Iya, naiknya ada 32% loh naiknya pajaknya. Ngeri lu. Makanya. Jangan bercerita kengerian lah. Yang penting kita positif. Apa nih hari ini nih? Lu datang semangat banget, Indra sakit aja lu maksa. Ayo kita tetap apa? Berarti ada sesuatu nih. Yang penting banget lu harus bahas kayaknya. Apa tuh? Gue kirim artikel sama lo apa tuh kemarin? Oh iya. Kita ngomongin aja tuh aja. Kemarin lu kirim ya. Naksa di dalam lapas lah ya. Oke. Karena gue kemarin lihat kan baca-baca scroll di mana tuh, di salah satu artikel di Detik gitu, gue lihat ada artikel tentang apa namanya tuh 44 pegawai lapas yang diberhentikan lah bahasa halusnya ya. Diberhentikan karena terindikasi dalam tanda kutip ada penyalahgunaan nafsa di dalam lapasnya sendiri gitu. Jadi kan gue jadi menarik nih, salah satu yang maksud gue isu yang mau kita bahas di topik kali ini adalah bagaimana isu nafsa ini kan sangat kenceng sekali di dalam lapas. Kan terutama lo dan mempunyai pengalaman yang masih segar sekali dalam 6 bulan terakhir. Masih apa namanya? Masih berkutat di dalam, pernah ditugaskan lah gitu ya dalam lapas. Teman-teman yang rehabilitasi di berbasis lapas lah gitu. Gue juga pernah di lapas waktu itu, di salah satu dua lapas, satu di Bogor, satu lagi di Cibinong gitu. Tapi memang mungkin nanti kita bisa sharing aja sedikit kondisinya seperti apa dan gimana. Nah, menurut lo pendapatnya dari artikel? Kayaknya artikelnya kita ini dulu kali.
Jadi Nanti tampilin ya. boleh. Karena editornya kali ini lu nih sebenarnya. Sementara gua. Sementara menunggu Indra sakit lu. Sementara menunggu Indra sakit. Salah dulu. Nunggu editor kita pulih. Ya. Jadi nanti lu tampilin ya artikelnya. Intinya gua udah Coba baca. gimana? Lu baca Gua udah juga? baca di artikel yang lu kirim ya. Kirim. Di Tempo kalau nggak salah ya itu. Tempo per detik. Tempo ya. Tempo. Lu kirim aja. Sorry. Di Tempo bahwa ada 44 dengan berbagai macam jabatan lah ya. Artinya petugas lapas. Dan kalau nggak salah itu indikasinya ada apa? Ya keterlibatan lah, mau itu sebagai penyedia, mau itu pengguna segala macam. Dan itu di rapat DPR ya kalau nggak salah ya. Valid itu ya beritanya Ki. Valid. Kita valid Ini nih tidak beritanya, fitnah. bukan ngada-ngada. Ini berarti kita berdasarkan dari apa yang kita baca di artikel ya. Dan respon gue pertama kali berdasarkan pengalaman gue pernah bertugas di lapas juga ya. Ya wajar aja gitu ya. Gue nggak bisa mengklaim, gue nggak berani lah mengklaim bahwa semua lapas begitu, enggak lah ya. Tapi di tempat-tempat gue pernah bertugas dulu ya, memang terjadi gitu. Memang, Sampai ke staffnya. ya, dan menurut gue ya logikanya begini. Di dalam itu saat gue bertugas terjadi peredaran gitu. Itu dulu ya, walaupun sekarang katanya sudah bersih lah ya. Kita apresiasi juga buat Pak Andrianto. Pak apa ya namanya? Pak Andrianto lah ya, Pak Andri ya. Yang Menkumham sekarang kan? Ya. Iya, yang ininya kabinet merah putih kan? Ya. Ya, Pak Sekarang Andri sudah Andrianto. terpisah ya, jadi Menteri Imigrasi dan Iya. Hukum gitu ya. Iya. Dan lapas, imigrasi Iya. dan lapas gitu ya. Lagi kan HAM doang ya. Ya, Yang pegang jadi- sama Pak Yusril. Jadi kita apresiasi sekarang katanya, dan gue juga mendapat kabar gitu ya bahwa di tempat gue yang sebelumnya juga sudah steril, artinya sudah tidak ada lagi yang namanya yang begitu. Tapi dulu sempat terjadi dan gue Berdasarkan pengalaman lo? Iya, berdasarkan pengalaman gue. Makanya gue awalnya membaca artikel dan sebelum juga dapat kabar bahwa sekarang udah baik gitu ya, sudah dibersihkan, nggak heran gitu, nggak kaget. Memang terjadi yang namanya peredaran itu di dalam, kemungkinan ada pemakaian, ada yang jual, dan logikanya aja gimana caranya bisa masuk gitu ya kalau tidak ada terlibatnya oknum-oknum lah ya di dalam itu gitu. Jadi makanya ada bahkan kepala lapas, kepala keamanan dan segala macam kan gitu ya, kepala rutan, kalapas, bahwa orang-orang yang punya Power. wewenang yang justru dianggap terlibat lah dalam kejadian itu. Makanya gue ya wajar gitu tadi ya mikir ya kalau dalam melihat apa yang terjadi dulu gitu. Dan makanya gue tadi kembali lagi mengapresiasi kalau memang sekarang sudah dirubah. Dan tapi ada yang menarik gini. Gimana? Jadi ini ada salah satu pegawai lah kita bilang gitu ya, yang kita kayak diskusi ngasal lah gitu, mesti diskusi tongkrongan lah gitu dengan salah satu pegawai lapas lah. Dia memang pegawai lapas di dalam, dan gue bisa berjamin dia bukan pengguna dan tidak terlibat dalam peredaran itu. Gue bisa menjamin. Karena gue kenal dengan dia cukup baik lah ya. Tapi kita obrolin tentang itu gitu, tentang hal itu, bahwa terjadi juga kok peredaran di dalam. Dan dia ngomong gini, sesuatu yang buat gue cukup wow, iya juga ya. Enggak ya. Ya maksudnya jadi agak masuk akal gitu ya kenapa terjadi. Menarik jadi menurut dia gini katanya, ya wajar aja bro katanya, kalau karena bingung juga umpamanya kalau semuanya diputuskan jat gitu, misalnya ribuan orang tiba-tiba masuk ke lapas langsung putus jat, kita juga susah handle-nya gitu deh, ngomong gitu. Artinya apa, disediakan memang kalau mau berhenti dikasih tempat, ada rehab gitu ya. Tapi kalau memang belum bisa, tetap dia bisa nyari gitu. Nggak bisa Ki. Itu nggak bisa. Itu jadi. Tapi gitu. daripada rusuh gitu, seakan-akan gitu lah ya mungkin sederhananya. Memang penjelasannya agak panjang, tapi intinya daripada rusuh ya sudahlah, itu profit kan akhirnya kan. Iya, itu hiburan mereka gitu. Nah itu tuh. Nah itu maksud gue nanti, ini maaf nih sebenarnya ini jadi perdebatan. Iya. Akhirnya lu memperbolehkan nafsa itu masuk ke dalam. Iya. Akhirnya ada alasan untuk
walaupun sedikit lah, gue nggak bilang setuju ya. Iya. Cuman jadi juga ya ada kepikiran pikiran kotor gue atau pikiran tidak baik gue menyatakan iya juga ya. Nah tapi sebelum itu Benar. maksud gua, bagaimana dengan kondisi Jadi, dokter yang di dalam lapas? Apa memang mereka tidak dibekali sesuatu hal terkait dengan informasi atau edukasi penanganan nafsa terhadap si warga binaan di dalam lapas? ada, cuman tidak seimbang. Artinya jumlah petugas dengan kan di mana-mana lapas over capacity Over kan, capacity, dan isinya adalah pecandu. Kita harus akui itu kan, banyak sekali kejadian-kejadian memang penangkapan pecandu. Ya intinya pecandu lah, mau dia kriminal pun dia basicnya tetap pecandu. Ya karena gue pernah juga di lapas narkotik kan, sehingga jadi tahu ya rata-rata pecandu kebanyakan gitu. Jadi Memang kalau orang misalnya bandar juga bandar yang menggunakan gitu. Oh, jadi misalnya kalau misalnya indikasinya mereka melakukan kriminal, pasti latar belakangnya ada Kecanduan, ya, pengguna juga gitu. Jadi akhirnya gimana? Gue sekali lagi bukan mau setuju ya, bukan sepakat. Tapi begitu dia dengar itu, mungkin ini masuk akal juga ya gitu. Bahwa jadi dia tidak sepakat dengan itu. Bahkan dia tidak sepakat sebenarnya. Tapi dia merasa ya udahlah daripada gue ribet gitu. Gitu, seakan-akan gitu. Bahwa itu terjadi ya wajar aja terjadi daripada ribet karena jumlah tahanan dengan kita juga nggak seimbang. Kalau benar-benar mau dilakukan di detox lah artinya ya, putus zat semuanya gitu. Kan banyak gejalanya, yang emosional, yang ini, yang itu mereka udah takut duluan kali gitu. Nah, tadi ya. pernah nggak ada kasus waktu kemarin lo di sana tuh ada kasus overdosis? Waktu gua belum nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau misalnya dia kan bisa berani bilang kayak gitu tuh, berarti kan dia maksudnya gini, dia kan udah pernah lihat sendiri dan maksudnya peredaran itu, berarti kan dia melihat peredaran itu masuk Iya, dalam, ya iya. kan? Dan dia lihat juga misalnya penggunaan nafsa yang ada di dalam kan. Masalah lihat atau tidak tahu ya, tapi tahu kan? bahwa itu ada. Dan gua kan karena gua cukup dekat, gua jadi agak nyentil-nyentil. Tapi ini obrolan di luar ya, di luar jam kerja ya. Iya. Jadi kebetulan kita lagi ngopi, gua nyentil-nyentil lah. Gimana menurut bapak gitu atau bro lah gitu ya. Di dalam masih ada kan susah ya rehab gini gitu ya, obrolan bercanda rada serius lah gitu. Akhirnya dia ngomong begitu. Tapi kan bikin jadi orang susah berhenti dong. Emang ya. Kalau memang, ya kan? Iya, makanya akhirnya gue saat itu akhirnya berpikir ya memang rehab inilah yang cara maksimal gitu. Kalau lu mau berhenti lu ikut rehab gitu. Bahkan gue buat meeting dulu di dalam lapas tuh. Nah, di dalam lapas itu. Iya. Persentasi orang ikut meeting dari yang udah lo jangkau sekian banyak orang ikut meeting. Kecil. Dari 250.000 orang, 250 orang yang ikut program rehab ya, masuk ke rehab. Rehabnya sosial apa medis itu? Rehab sosial. Oh, sosial ya? Tapi ada rehab medis juga, kebetulan gue bagian rehab sosial kan? Iya. Yang rehab sosial ada 250, yang ikut meeting itu di bawah 50, 30 sampai. Konsisten tiap minggu. Tiap minggu dia ikut. Pernah nggak lo lakuin tes urin? Tes urin kan memang ada terjadwal. Nah, pada saat itu tes urin ada dari yang konsisten ikut Ada yang positif, negatif. Semua? Ya nggak tahu lah kalau semua atau enggak ya. Dan apakah prosesnya itu berjalan dengan benar saat tes urin kan bukan kita yang handle ya. Oh iya. Pegawai kan, apakah ada ini segala macam kita nggak tahu. Gitu, tapi gua melihatnya gini ya. Meeting itu bagi beberapa orang akhirnya mereka paham gitu bahwa gunanya meeting itu ya, dan betul. hidupnya progres. Betul. Jadi gua kan bisa menilai dari situ aja. Dia tadinya ada satu tuh memang gue ingat banget ya, masih suka komunikasi, nggak tahu ya kondisinya di luar sekarang gimana. Tapi saat di dalam dia tadinya bandit, memang benar-benar bandit, suka ngerusuh di. Jadi gue megang satu kamar gitu lah ya, satu kamar klien gue semua. Dulu paling dibenci segala macam, akhirnya berhenti ikut jadi pelayan lah di meeting kita itu, ikut bantuin gua nyiapin meeting segala macam. Bagus, akhirnya semua suka lah sama dia gitu. Akhirnya dia, gua kalau udah teriak gitu namanya, siap bro, siap malah maksud gua progres seperti itu kan kita seneng lah liatnya gitu. Jadi nggak peduli lagi dia bener nggak urinnya positif atau enggak, udah nggak penting lagi kan gitu, karena hidupnya menurut gua progres gitu. Iya, maksud gua gitu. Jadi memang perubahan di dalam pemulihan itu nggak cuma masalah hari bersih doang, ya. Tapi masalah kualitas dan mutu hidup itu juga masih harus diperhatikan kan. Ya, Jadi
eh, maaf nih kalau misalnya dikesampingkan positif atau negatifnya terkait dengan hasil tes urin. Tapi kalau misalnya kualitas dan mutu hidupnya itu berubah dan ada progres, menurut gue itu salah satu keberhasilan loh. Ya benar. Iya kan? Benar. Gitu. Makanya ada WHO KL ya. Iya. Oh, iya. Apa itu? Lagi. Cara mengukur kualitas hidup ya. Gitu. Jadi menurut gue juga salah satu, karena gue gitu ya di dalam rehabilitasi, karena kalau misalnya masih terkungkung terkait dengan bagaimana menilai dengan hanya hidup bersih, kita tidak melihat kualitas dan mutu hidup itu berubah atau berprogres, susah juga gitu, ngandelin hari bersih doang gitu. Walaupun itu menjadi syarat dasar ya. Betul. Kalau lu pengen progres ya lu harus berhenti. Iya. Gitu ya. Iya. Tapi menurut gua salah satu bentuk keberhasilan dalam penanganan kecanduan itu adalah bagaimana kualitas dan mutu hidup itu menjadi berprogres. Ya. Gitu. Betul, bener gitu. Nah, Gitu. terus lanjut. Jadi kembali ke tadi ya, bahwa pada akhirnya gue sempat berpikir seperti itu. Habis sepasca dari obrolan kami lah gitu ya. Kan gue awalnya agak idealis lah ya. Gue sempat ya kayak gue tadi kan. Maklum lah ya, ibaratnya gue satu sisi baru-baru mulai di lapas lah gitu ya, bertugas di lapas, dan gue ngerasa gimana caranya rehab mau jalan, sementara barang masih ada, gitulah kasarnya ya. Akhirnya gue suka nyentil-nyentil memang, rada raskal lah istilahnya ya. Akhirnya setelah obrolan dengan salah satu pegawai itu, gue jadi mulai agak calm down. Ya juga ya, kalau umpamanya kita juga pada saat itu ya, sekali lagi sorry ya teman-teman, daripada kita sok-sokan idealis putus semua aja, akhirnya chaos gitu, gue juga nggak berani kan menanggung resiko itu. Walaupun belum tentu juga ya, tapi artinya gue jadi akhirnya memikir ya juga ya gitu. Pada saat itu ya gue mikir ya juga ya, yang penting kalau ada yang mau berhenti ya silakan lah, kita bantu gitu. Kalau memang yang belum ya itu urusan orang inilah ya, kalapas dan segala macam lah saat itu gitu ya, gue merasanya gitu. Walaupun gue tidak mendukung juga gitu. Jadi apa yang terjadi sekarang membuat gue tidak kaget. Bukan sekarang ya, yang kejadian 44 orang itu. Kok jadi sekarang sih? Enggak, katanya sekarang udah bagus. Amin. Gue juga dengar, karena ada baru juga yang keluar, bekas klien gue baru keluar juga kan kemarin. Ketemu, datang meeting, kebetulan gue senang juga. Oh iya? Iya datang. Kemudian datang meeting, sempat ngobrol. Gimana terakhir waktu pas kalau keluar? Sebelum gue keluar bro, transisi ini lah, kepemimpinan dan terpisahnya ini ya, udah langsung steril katanya. Sekarang udah nggak ada lagi di dalam. Wih, hebat, udah susah nyarinya gitu. Udah nggak ada lah, bukan udah susah, udah nggak ada, dia ngomong begitu. Ya artinya kan satu hal yang positif, apakah itu. Dan akhirnya gue dapat kabar juga pada saat itu ya. Dilanjutkan programnya. Bukan dong, bukan itu. Tapi kita nggak diajak gitu. bukan itu. Maksudnya gue akhirnya ngedapat perbandingan ya, karena gue udah kecemplung kan artinya di rehabilitasi berbasis lapas. Akhirnya gue ya kepo lah dengan beberapa hal gitu ya. Akhirnya gue dapat informasi juga dari salah satu bahkan warga binaan yang ngomong sama gue bahwa di salah satu lapas di kota tertentu lah ya, ada benar-benar steril ada katanya. Oh hebat lah. Jadi katanya memang tidak hanya warga binaan, petugas juga kalau masuk itu benar-benar full ini. Full checking, body checking. Full body checking semuanya gitu. Akhirnya memang tidak ada kemungkinan masuk. Bahkan duit tidak berlaku katanya di dalam lapas itu. Oh ya? Iya, di salah satu lah katanya ya. Gue tidak. Jadi gue akhirnya memperbandingkan lagi gitu. Akhirnya menggoyahkan iman gue tadi kan bahwa ya udah wajar gitu ya. Akhirnya gue enggak juga ternyata ya. Ada kok yang aman-aman aja gitu. Katanya kalapasnya memang cukup berprestasi, tegas gitu ya, berani untuk melakukan itu, dan terbukti katanya dia pernah ditahan di situ katanya dulu. Oh iya. Memang nggak bisa apa katanya ya. Salah satu warga binaan ngomong bahwa memang tidak bisa bro, macam-macam orang kunjungan aja sampai ditelanjangin kok katanya, mau kunjungan aja ketemu gitu, nitipin rokok segala macam nggak bisa bro katanya. Oh ngerokok nggak bisa? Bisa ngerokok. Oh bisa. Cuman nitipin duit atau apa gitu, gue nggak tahu lah sistemnya apa, rokok dijatah atau apa, gue nggak tanya detail ya. Yang pasti dia sampai ngomong uang aja nggak laku bro di sana gitu. Tapi gue menarik ya, maksudnya berarti begitu ada pentingnya juga konselor adiksi masuk ke sana ya.
Maksud gue gini, kan lu di situ ada rehabilitasi sosial dan medis kan? Yep. Karena saat itu lu bertugas untuk nanganin rehabilitasi sosialnya kan, Yep. diperbantukan. Nah maksud gue dengan keterbatasan SDM-nya dokternya itu bisa juga mengkonseling teman-teman pasien nafsa. Kalau Ya, memang apa dokter umum? Setahu gue sih dokter umum. dokter umum di pengalaman gue sih dokter umum. Kasihnya cuma CTM sakit apa aja juga kan? Aduh, gimana ya? Tapi paling tidak kan ada proses ya, misalnya dalam asesmen aja deh. Nah, Pada saat asesmen kan ada pemeriksaan kesehatan gitu, ya kan melibatkan dokter. ya tapi kalau misalnya permasalahan dokternya terkait dengan adiksi pengguna nafsa benar-benar pecandu, dia bisa ininya memberikan asesmen apa yang mesti dia rencana terapi ya. Enggak, kita dong. Oh kita. Kita. Karena Enggak. di tandem ya, di tempel ya. Iya, dia hanya pemeriksaan kesehatan, misalnya melibatkan dokter kan untuk pemeriksaan kesehatan. Biasanya itu urine test, itu orang klinik juga, dokter-dokter tuh dilibatin. Terus biasanya, nah ada kalau ini apa gangguan mental lah. Gitu ya. Nah, itu Nah, berarti. itu tuh ada layanannya lagi. Kita memanfaatkan dokter. Kesehatan jiwa. Ya, dokter dari luar juga. Oh dari luar. Ya, tapi itu langsung kanwil ya, dulu kantor wilayahnya langsung yang bekerja sama gitu, memperkerjakan. Kalau nggak salah ya gue ya, pokoknya kita ada dokter-dokter yang dipanggil lah untuk konsultasi. Ada konsultasi kejiwaan. Itu ada Biasanya orang medis sih, setahu gue rehab medis sih. Ada peer educator nggak sih tuh di situ? Nah, jadi waktu di awal-awal program kita, gue terlibat di awal-awal program itu, tidak ada gitu ya. Artinya memang kita cuma buat struktur aja karena dia kan therapeutic community ya. Artinya ada struktur, ada warga binaan yang menurut kita berprestasi lah gitu ya dalam beberapa hal dan bisa kita manfaatkan untuk membantu kita. Akhirnya dibuat struktur gitu. Nah pada periode berikutnya mereka tuh diangkat jadi peer educator tadi. Itu berdasarkan pemilihannya seperti apa? Berdasarkan berprestasi. Iyalah, dianggap layak gitu ya. Terus dia memahami program gitu, bisa Program rehabilitasi. Iya. Oh ya. Akhirnya bisa diperbantukan gitu kan. Nah, melompat ke sekarang kan itu awal gua itu tahun berapa ya? Lupa gua, sebelum Covid lah itu. 2019, 2020. Ya, sekitar 2020. Itu masih awal kan, di periode berikutnya ada dilibatkan namanya dulu apa lupa gua. Peer educator itulah. Nah, sekarang ada, kalau yang di tempat gua kan ini yang baru terakhir itu di sini di Jakarta ya. Itu ada peer counselor namanya. Sama mirip. Mirip memang warga binaan yang pernah ikut rehabilitasi dan dianggap mampu, itu diperbantukan. Jadi kalau di lapas itu kan ada istilah tamping ya, tahanan pendamping ya. Nah, ini tahanan pendamping tapi khusus rehabilitasi. Oh iya. Nama kan beda dia jadi peer counselor. Dan itu juga jadi menarik saat itu, ada dinamikanya juga akhirnya karena nggak apa lagi kita bahas dulu sedikit ya, karena udah berhubung lu lagi bahas peer educator. Mereka kan itu kita kan masuk baru lah jatuhnya ya, artinya baru satu periode doang kan. Kemarin kan gue masuknya, sebelumnya kan gue di luar kota lah di Medan lah ya. Nah, ke Jakarta kan gue baru kemarin, dan gue masuk. Si peer educatornya kan, peer counselornya itu udah duluan. Oh iya. Iya kan, sehingga ya walaupun mereka tetap masih bisa koordinasi lah, tapi dalam beberapa hal, bro biasanya gini bro, gitu kan. Ada budaya-budaya lama yang sebenarnya menurut paham kita, udahlah nggak relevan lagi nih, kita buat aja yang baru misalnya. Mereka suka, enggak yang lama gini yang ya kasih gitu. Budaya tuh ya. Iya, walaupun pada akhirnya ya itu karena mereka merasa lebih lama, merasa lebih tahu kan kondisi di situ. Masih aja gitu. Nggak di dalam rehabilitasi benar-benar, nggak di situ masih kayak gitu ya. Itu biasa lah dinamika di awal-awal kan, menyatukan visi dan misi ya. Akhirnya bagus kok, sampai pada akhir kita hubungan kita bagus. Yang kemarin datang ke meeting itu kan peer counselor. Masih jadi situ. Udah nggak ya, karena di posisinya udah keluar kan. Udah keluar ya. Udah bebas. Nah, meregenerasi peer counselornya ke bawahnya gimana tuh mereka caranya? Nah, mereka tuh ada koordinator peer counselor, terus ada apa namanya ya, di peer counselor ini ada jabatan-jabatan juga gitu, ada hierarki juga. Nah, mereka itu bekerja sama dengan pegawai lapas lah ya, pihak Bimpas atau apa namanya, gue bagiannya lupa gue. KPLP.
Bukan KPLP yang ngurus rehab, bukan. Kalau KPLP kan keamanan Oh iya. lapas. Lupa gua. Nah, ini bagian pembinaan biasanya. Binpas. Iya, bagian Binpas kalau nggak salah itu. Terus terus itu bekerja sama tuh sama mereka. Lu ada di Padang, di pasnya cakep. Akhirnya bekerja sama, yang meregenerasi lah, meregenerasi tadi, mengkaderisasi lah lebih tepatnya kan. Oh. Siapa yang punya potensi mereka, jadi tidak melibatkan kita. Oh gitu. Dalam hal itu. Nah, itu sepenuhnya mereka. Nah, transformasi informasi edukasinya tuh dari mereka tuh dapatnya dari siapa nih? Ya dari yang sebelum-sebelumnya. Enggak, bukan. Yang sebelum-sebelumnya itu dapat informasi edukasinya itu dari siapa? Dari memang benar-benar orang yang dilatih khusus dari di luar tentang Kayaknya pertama ya basic experience lah ya, berdasarkan pengalaman selama ikut program kan. Mendampingi program awal itu kan mereka dari awal ikut, dari klien dulu kan gitu ya. Baru ikut jadi perkonselor tadi, pertama mendampingi kelas-kelas dulu, jadi ketua kelasnya gitulah ya. Akhirnya kan nambah lagi informasi ya dari konselornya juga lah. Oh, nah kalau gue cerita yang juga mungkin agak sedikit berbeda sama gue. Jadi kalau zaman gue di Bogor, jadi kita tuh datang tuh pagi, setiap Senin sampai Kamis. Jadi seperti ciri umumnya sama kayak seperti lu tuh, ada warga binaan yang berprestasi yang cukup menonjol itu dipanggil sebanyak sekitar 20-25 orang itu akan kami latih setiap Senin. Jadi kami akan membawakan sesi-sesi materi-materi terkait dengan apa yang kami dapat di capacity building lah. Ya, kita bawa ke situ setiap hari Kamis. Nah, jadi itu kita latih selama pokoknya kita latih setiap hari Senin, kita bawa sesi dan segala macam, dikasih materinya, presentasinya. Nanti setiap Kamis itu biasanya ada warga binaan itu ngumpul semua di aula. Nah, tugas-tugas mereka itu yang diangkat jadi sebagai peer educator itu akhirnya membawakan sesi materi ke situ. Ya. Tapi untuk capacity building yang tadi lu bilang itu setiap Senin itu kita pengen. Cuman ya ini ya karena hukum alam ya, jadi akhirnya ya dari 20 turun lagi jadi 18, turun lagi jadi 15. Itu gimana maksudnya? Ya, dipecat atau keluar? Ada keluar gitu, ada yang salah satunya mungkin alasannya ada yang keluar, terus ada yang ya namanya di dalam kan mereka juga simbiosis mutualisme dong. Kalau memang lu nggak dapet apa-apa, ya kalau lu memang nggak dapet apa-apa di dalam ini nggak ada untungnya ya mereka akhirnya cabut. Tapi memang salah satu stimulus kita untuk mereka mau tetap bergabung sama kita ini, jadi memang kita bawa beberapa kardus Indomie dan kopi. Oh, jadi supaya mereka kita datang bawa tangan lah ya. Iya, jadi supaya mereka punya ada effort lah untuk datang ke situ. Itu kita lakuin gitu sampai memang akhirnya bertahan tuh ada 20, ada koordinator juga ada 20 segala macam. Sampai 20 mereka masih tetap kontak kok gitu. Ya itu maksudnya caranya. Dan menurut lo itu ada ini nggak? Gua sering kali bertanya soal ini. Walaupun sebenarnya ada ya kalau di program yang gue jalanin kemarin ya, maksudnya pengukur keberhasilan gitu. Ada apa namanya grafiknya keberhasilan lah. Ya, salah satunya WOKL lah misalnya. Itu dilakukan nggak lu di zaman dulu? Kan dulu duluan kan. Enggak. Bahwa program itu bermanfaat nggak sih sebenarnya? Gimana cara mengukurnya kan gitu? Nah itu yang gue agak nggak bisa jawab ya. Maksud gue untuk tolak ukurnya tidak semodern sekarang. Jadi memang kita ngitungnya itu pertama mengenai hari bersih, ya kan kita memang mesti tetap ada setiap rutin tuh kalau setiap sebulan itu ada tes urin akhirnya. Pertama, yang kedua itu tetap aja kita masih ngandelin kualitas mereka dalam keseharian gitu. Nah untuk ngukur apakah program ini berhasil atau tidaknya itu ya keterlibatan sininya masih tetap konsisten dan mereka tuh sampai di. Berarti yang diukur edukatornya tadi? Iya, karena kita ngelihat jumlah keterlibatan peserta di dalam mengikuti sesi-sesi yang dibawakan sama peer educator itu terus bertambah. Itu salah satu tolak ukur. Itu yang tadinya ini apaan sih, sesi apa narkoba, ini juga narkoba biasa-biasa aja. Dan itu setiap bulan, itu tuh nambah. Nah, salah satu yang menjadi kelebihannya di tempat kita dulu, salah satu nih yang menjadi best practice dan best experience-nya adalah mereka bisa keluar. Mereka bisa dari lapas. Maksudnya bisa dibawa keluar. Iya. Untuk testimoni, untuk presentasi. Oh, tapi dikawal. Dikawal. Tapi bisa keluar. Gitu. Jadi 20 dengan itu bisa kita dibawa. Bisa kemana itu? Biasanya study tour. Waktu itu salah satunya dibawa kemana? Ke sekolah gitu? Ke sekolah. Oh ya. Pernah ke sekolah, pernah. Terus bawa ke tempat rehab gua untuk
makin memperdalam jadi ilmu mereka itu. dapat privilege Iya. lah, jalan-jalan, Iya. melihat dunia luar. Iya, ya. itu kan dulu juga ada apa ya, ada Walaupun itu beresiko ya sebenarnya. tapi ada pendampingnya, ada dari staf lapasnya ada. Nah itu Iya. salah satu privilege mereka menjadi tolak ukur mereka, memang punya ini sendiri gitu. Nah itu salah satunya gitu. Tapi kalau misalnya tadi lo Itu tahun berapa sih? 2004 sampai 2006 ya? Karena menurut gua udah beda jauh ini ya. Apa namanya? Bukan target, sistemnya gitu. Iya. Iya, kalau Iya. lu kan jadi mengkader terus mereka yang jalan. jalan. Iya, benar. Kalau ini kan memang kalau di yang gua gitu ya, dianggarkan per orang udah gitu, bahwa 250 orang dianggarkan negara ikut rehab gitu, dimasukkan ke Ada. iya kan? Beda kan? Kalau lu kan beda ya. Memang lebih ke menekankan peer educator di dalam lapas. Bukan ini ya. Iya beda. Beda kan? Nah, sistemnya berbeda. Kalau lu kan memanfaatkan orang-orang yang warga binaan yang cukup berpotensi, terus dikader supaya mereka ya walaupun tujuannya sama ya, artinya bahwa berharap merehab orang. Kalau kami itu dibayar untuk berinteraksi langsung dengan warga binaan. Kalau lu kan dengan peer educatornya ya, peer educatornya yang berinteraksi langsung ke warga binaan. Iya, ya. tapi nanti peer educatornya itu ngasih ini pemahaman ke kita. Laporan istilah Bang, ini yang lagi ini kondisinya gini, kemarin di konseling sama gue sebagai peer educator, warga binaan ada yang melakukan konseling ini baiknya gimana gitu, tetap ada. Jadi tektokan lah ya. Rasa keingin tahuan mereka tetap terkait dengan kecanduan tuh tetap masih ada, karena memang sebagai mungkin kalau gitu kelemahannya menurut gua kenapa program itu program pemerintah atau enggak ya, swasta ya. Karena gua kebayangnya gini, takutnya udah di kader udah bagus tiba-tiba bebas gitu. Emang itu kan kelemahannya jadinya. Iya. Kan? Dan mereka menurut gua agak yang jadi tantangan hambatannya terlambat untuk mengkaderisasi lagi, meregenerasi. Makanya tadi gua tanya sama lo, bagaimana cara meregenerasi orang yang tadi itu untuk ke sebelumnya? Karena memang tadi itu salah satu tantangan hambatan untuk di dalam yang sebagai peer educator tadi, tiba-tiba misalnya terbang ke lapas A, tiba-tiba ya kan, pindahkan kan, terbang ke lapas B dan semacam ya. Itu sesuatu hal yang agak sedikit ribet gitu untuk mengkaderisasi. Makanya berkurang tuh dari 20 misalnya jadi 18, 17 gitu. Walaupun sebenarnya itu lebih menghemat biaya menurut gua kalau dibuat kayak gitu kan. Jadi dimanfaatkan, ada anggaran misalnya untuk mengkader lah tadi ya beberapa orang, terus dia yang bergerak gitu. Itu memang kan lebih hemat daripada kayak kita nih kan yang kemarin 250 merawat satu orang itu kan lebih banyak biayanya sebenarnya. Tapi keuntungannya itu tadi langsung bersentuhan, memang merasakan manfaatnya kan. Iya. Gitu. Tapi menurut lu berguna ya? Berguna lah, harus. Padangin lagi dong. Lagi dong. Masa muka seriusan lagi dong. Manfaatin kita loh. Ya terus itu kalau di tempat gua pengalaman gua, staf yang terlibat itu ya pecat lah ya, nggak mungkin itu. Kalau lu gimana? Ada nggak pengalaman kalau misalnya yang terlibat atau pernah dengar nggak? Itu di rehab apa emang kira fix sama? Nah, ada kejadian nih. Ada kejadian nih. Kan pas Kebetulan gue baru ingat ya pas bukan. Mas kan? Jadi cocok nih nanya-nanya. Kebetulan gua waktu masih kacau lah ya, atau waktu jatuh. Jadi berteman juga dengan pegawai lapas. Partner make. Aduh. Nah, jadi ada satu kejadian bahwa dia kemarin itu sebelum program lapas kalau nggak salah ya. Sebelum program lapas itu justru berjalan gitu kan, gue sempat jatuh. Nah, lo ketangkep? Bukan dong. Kita tahu kan? Bukan. Maksud gue dia bercerita bahwa dia akhirnya ditarik ke Kanwil. Oh, ditarik ke Kanwil. Karena dites urin positif. Jadi ada kemarin tuh ternyata kayak program pegawai dites urin sama Kanwil. Ada program mereka dari kantor wilayah kan. Dan yang positif akhirnya ditarik ke Kanwil, nggak boleh.
nggak boleh di lapas. Malah salah satunya dia jadi korban. Terus? Akhirnya dia yang ngajarin gua dulu kalau apa-apa bawa ini air kencing kan. Goblok banget. Jahat lu. Ya, Om, ampun Om. Gua manggilnya Om. Tapi umurnya Udah tua emang. Tapi masih aktif kayaknya belum pensiun. jadi kayaknya udah tobat dia, mudah-mudahan ya. Udah tobat Om. Semangat Om. Dulu dia bandel-bandel. Jadi dia ini ya apa namanya bercerita bahwa ada kejadian kemarin dulu pegawai lembaga pemasyarakatan lah ya dilakukan tes urin dan yang positif dibina lah kali ya namanya ya, akhirnya ditarik dari UPT-nya lah namanya ya, dari lapas-lapasan ditarik, dibina di di kantor wilayah. direhab. Enggak di rehab, stok. Ditarik Ada beberapa yang direhab. Benar. Ada yang beberapa direhab. Bahkan di tempat rehab kita ada. Oh, iya. Akhirnya dimasukkan rehab. Ada juga yang gua nggak tahu ya apakah yang pasti mereka dinonaktifkan sebagai jabatan inilah kali ya. Jabatan teknis lah artinya ya. Tidak lagi bertugas di lapas. Jadi dia lebih ke administratif lah pekerjaannya, jadi administratif gitu kan. Terus ada beberapa yang direhab juga sempat terjadi gitu. Kalau yang ini kan dipecat ya. Kalau itu lebih ke sanksi ini kali ya, mutasi atau apa segala macam. Sanksi administrasi udah langsung ya pecat. Pernah terjadi gitu maksud gua. Jadi apa ya? Dan pada saat gua di lapas itu kan, yang bertugas di lapas, ada UT juga memang pegawai masih gitu. Random lah ya. Kalau tes urin itu kan biasanya dilakukan secara acak, nggak terjadwal karena bisa berhenti kan atau makan sesuatu. Banyak nggak kedetek urinnya, jadi tidak terjadwal gitu ya kebanyakan. Dan termasuk konselornya gitu. Lu pernah dites urin di sana? Pernah lah, beberapa kali tes urin. Di sini juga kemarin pernah dites urin. Gitu. Terus? Apaan terus? Iya. Gak maksud gua. Jadi berarti ada beberapa memang benar-benar kena sanksi administrasi pecat, ada yang memang yang kira-kira yang ada beberapa kayaknya akhirnya jadi karena ini kan baru kejadian baru ya. Sekarang udah dipecat gitu ya dengan ketegasan Pak Andri. Pak Andri mungkin yang baru akhirnya dipecat. Kalau dulu mungkin masih dikasih toleransi, oke lah, lu masih boleh berhenti gitu lah ya, masih dikasih kesempatan, lu boleh bekerja lagi kalau berhenti gitu kali. Ya nggak, sekarang mungkin udah enggak lah, nama kan udah banyak banget ya istilahnya, udah nggak rahasia ya, udah rahasia umum lah istilahnya ya. Beberapa ada selebritis yang atau artis-artis yang baru keluar juga ngomong gitu bahwa keadaan di lapas ya bagaimana. Kayaknya kita udah gampang lah cari informasi itu ya, nggak hanya dari kita doang kan bahwa kondisi itu terjadi. Jadi mungkin itu juga yang pengen dibenahi sama Pak Andri tadi gitu. Gua sangat support sekali. Karena memang banyak banget mau gimana ya bilangnya? Banyak apa? Gue nggak bilang itu bahkan gue nggak akan bilang itu gosip lagi bahwa terbukti bahwa pengendalian nafsa itu dari lapas. Iya, itu nggak bisa bohong. Nah, banyak. Itu udah harus diakuin. Tapi ini terlepas dari ada kerjasama atau enggak ya. Tapi mereka bisa mengendalikan itu dari dalam. Banyak artikel yang itu berdasarkan kisah, bukan fakta itu benar dari dalam. Iya oke. Jadi kalau mamanya ada ketegasan seperti ini sih menurut gua itu juga support, karena buat gua ya penting gitu bahwa untuk hal-hal itu diputus gitu biar nggak terjadi lagi korban-korban nafsa oleh kepala oknum jadi korban-korban. Jadi menurut ini ya kan udah nih, berarti kita nggak mungkin bisa memungkiri bahwa memang kita setuju ya bahwa di dalam lapas. Ada denger nggak artikel yang baru yang perempuan di mana ya mau masukin nafsa katanya di selangkangan? Bukan selangkangan, jadi di kelaminnya. Iya, di lem kelaminnya. Nah tuh ya gimana, itu kan orang suruhan di luar ya. Kok bisa ketahuan? Coba. Lu pernah nggak di spot check mau masuk ke lapas? Ayo lu. Lemahnya waktu di zaman gua, karena satu menurut gua ya nggak bisa bilang lemahnya. Cuman di zaman gua kalau berdasarkan trust to trust aja. Gua sebagai SOP-nya juga belum tegas ya. Karena masuk dalam lapas, gua sebagai petugas petugas rehabilitasi, staff ya mereka udah percaya lah. Karena kan gua juga masih dalam kondisi di dalam area yang steril, bukan. Karena kayaknya
satu ya, saat sensor lewat, setahu gua sensornya Tapi sensor yang di lapas gede itu buset deh. ya Sampai memang body tembus checking ya lu. body checking sih ya. Gila lu. Gua tadinya mikirnya apakah karena dia panik gitu ya pada saat spot check. Kadang-kadang kan muka orang kan, kita kan mereka kan pasti belajar psikologis lah ya. Kok ini kayak takut gitu. Tapi nggak Akhirnya semua, digeledah. Ki. Ya, karena kan nggak semua digeledah full kan, nggak Iya. mungkin. Nah, kok bisa sampai kelamin ketahuan? Itu dilem kan? Atau kenapa dia berani lakukan itu? Mungkin sudah pernah dan lolos kali kan. Bisa jadi. Orang-orang lain kenapa Iya. terpikir untuk melakukan itu kan? Karena gue pernah Jangan bilang lu pernah masukin. enggak, bukan lewat pesawat gue pernah tembus. Waduh. Bawa, aduh ini gimana ya? Tapi ini gue sebagai perbandingan aja ya. Aduh, nanti Sebenarnya kalau tembus ditiru lagi. dimanapun kalau memang secanggihnya kita kan namanya pecandu nggak bisa dipungkiri. Ya itu Otaknya. dia 2 atau 3 kali langkah lebih maju daripada orang-orang yang pernah pakai itu lo mesti harus akhiri. Iya oke gitu harus oke. Iya, iya, iya. Kita harus lebih canggih gitu. Lo harus pakai itu jebol ya. Tapi gue berani loh sekali Oh, gue pesawat. Itu saking gilanya ya otak gue ya. jebol ya. Gue pernah bawa Jadi maskapainya apa? dari Medan ke Jakarta gue bawa. Maskapainya apa? Jangan dong. Jangan dong. Berarti kan kelihatan kebobolan itu. Gue nggak tahu gue. Oh, goblok. Udah. Tapi jebol ya. Ah, jebol sekali gue. Gue taruh di selangkangan juga. Cuman nggak banyak, buat pakaian doang. Tapi itu kan resiko lo ya. Resiko sebenarnya kan kalau sekarang gue nggak berani lah. Gitu kalau apalagi udah waras kan. 2 gram gue bawa tuh. Gede banyak lah itu. Banyak, ya. Cuman kan bisa di ini kan. Iya, tapi banyak lah itu kalau Ya, ketemu. lumayan, masih bisa ditaruh di selangkangan. Kalau dia ditaruh, jadi si perempuan itu ditaruh di Lakban pas, iya di lakban. Tapi kayak kata si petugas lapasnya sih memang ada kecurigaan, yang mungkin mukanya panik, digeledah sama petugas lapas yang perempuan, pas dipegang di bawahnya disuruh buka, wow itu. Jadi lu LG ini mah Kita panggil apa? tiba-tiba ya. Harus kita panggil, kita tanya, gue nasib jadi kan nggak, terus akhirnya gimana? Jadi menurut lo idealnya dengan kondisi banyak pengguna nafsa yang di dalam lapas gitu, idealnya menurut lo? Menurut gua harusnya dimulainya dari sebelum ketangkap sih. Menjadi screening apakah orang ini benar-benar layak masuk ke lapas atau enggak, itu memang dari itu sih udah umum lah ya, maksudnya udah banyak yang menyuarakan itu ya. Cuman gue sepakat dengan itu bahwa udah over capacity lah dengan orang-orang. Gue menemukan banyak case juga bahwa barang bukti, bahkan teman gue yang barusan ya, Itu kasih. barang buktinya sedikit lah, dia memang benar-benar pengguna, dia orang sakit lah gitu ya. Walaupun gue tetap merasa ya salah dia juga lah gitu ya, kenapa lu nggak berhenti, tapi ya kembali lagi rehab lah gitu ya. Masa lu harus tahan sampai 7 tahun misalnya, harus Aduh. sementara udah over capacity. Kembali lagi ke isu yang tadi bahwa rame, kalau putus jet kembali lagi kan, maka ada barang di dalam, karena kalau putus jet nanti chaos dan segala macam ya. Sementara lu kumpulin juga orang-orang di dalam itu gitu. Miris. Ya ini himbauan aja lah ya, atau harapan, bukan himbauan. Gue siapa banget nih himbau. Harapan gue lah ya, harapan gue. Siapa tahu. Harapan gue ya buat petugas-petugas ya, dimulai dari penegak hukumnya dulu, yang nangkep dulu kan, dari polisinya gitu ya, baru pihak jaksanya juga yang melakukan penuntutan juga, mikir dulu deh gitu ya, atau pertimbangkan lagi lah teman-teman yang memang sakit gitu untuk ya dirujuk lah untuk rehab. Sakitnya gitu. arti kata pengguna nafsa kan? Pengguna, Bukan bandar kan? Iya, dia yang memang tidak bandar gitu. Memang bisa dibuktikan bahwa dia bukan bandar narkoba gitu, dari jumlahnya atau dari ya hal-hal bukti-bukti yang lain lah, tidak membuktikan bahwa dia hanya pengguna gitu. Ya sebaiknya janganlah dimasukin gitu dengan alasan apapun, termasuk hakim yang memutuskan gitu ya. Jadi ada pihak-pihak penegak hukum lah ya di negara kita yang memang harus lebih concern lagi sih menurut gua. Tapi kalau misalnya udah di dalam lapas sih, gue sekarang udah oke lah. Setuju gue sama lo dengan kondisi yang mereka sudah belum di dalam masuk dalam kondisi lapas. Nah, gue agak sedikit concernnya yang sudah di dalam lapas. Nah, Karena masih itu banyak topik kita hari ini ya. Ya, karena masih banyak teman-teman yang di dalam sana tuh minim, gue rasa minim penanganan. Mungkin kalau minim informasi enggak juga menurut gue, karena kan udah banyak dari mungkin seluruh Indonesia petugas atau konselor-konselor yang diperbantuan di dalam lapas menurut gue mempunyai kapasitas ilmu yang mumpuni lah. Tapi bagaimana untuk menangani yang benar-benar concern gitu di dalam sampai mereka tuh oh iya ya gitu.
Iya. Menurut lu gimana idealnya? Ya, Tetap dan menurut gua idealnya program lapas tetap berjalan. Gua Sekali lagi ya, ini bukan bercanda ya. iya, gue juga bercanda nih. Nggak bercanda, serius nih. Yes. Bapak Pak Andri ya? Andri. Pak Andri, ini dengerin, mudah-mudahan denger Pak Andri atau ada staff-staffnya. Program itu tetap dijalankan dan manfaatkan. Ya gue bukan underestimate lah ya dengan pegawai yang ada di dalam gitu. Tidak melibatkan kita dari IKI lah ya, dari konselor. Tapi mereka itu juga udah punya kerjaan lain lah gitu ya. Jadi, dibagi. Maksudnya biar dia fokus Iya. gitu kan. Mereka udah punya kerjaan sendiri, yang lain-lain. Jadi kalau mau dipaksakan, karena gue dengar-dengar katanya program itu tetap ada, tapi memanfaatkan teman-teman Bimpas tadi gitu. Okay. Dan sudah dites sebenarnya, kita tuh kemarin udah kayak pilotnya juga soal itu, bahwa kita ada 12 konselor, 13 lupa gue, pokoknya ada 3 orang yang memang staf Bimpas, staf dari Lafaz itu, staf dari Kemenkumham gitu, yang langsung dari Kemenkumham, dan mereka tuh kurang maksimal. Gue nggak bisa menyalahkan mereka ya. Karena beban kerjanya banyak. Iya, karena mereka punya beban kerja lain yang menurut gue cukup realistis gitu. Akhirnya kelas mereka terbengkalai gitu. Harusnya jadwal mereka membawa kelasnya akhirnya terbengkalai, peer konselornya yang harus jalan gitu. Kadang-kadang kita backup gitu kan. Dan saat kemana bapak itu, misalnya kemana ibu itu, ya memang ada kerjaan yang lain gitu, yang mungkin dia nggak bisa tinggalkan gitu. Jadi kita nggak, kan kasihan yang jadi tuh, ya sayang lah duitnya gitu misalnya ya, kalau kita ada budgetnya untuk rehab tapi tidak ada eksekutornya kan sayang juga gitu menurut gua sih. Iya, gue setuju juga. Tetap diperbantukan konselor-konselor lapas yang istilahnya tuh dari non PNS ya, Ya, non ASN. Jadi memang yang punya tersertifikasi. profesional lah Ya, jatuhnya ya, profesional. dibayar secara profesional. Tetap diperbantukan gitu. Jadi bisa membackup staff-staff yang di dalam yang beban kerjanya udah overload. Iya. Itu sama sebenarnya tuh, kalau analoginya sama waktu gue kerja di puskesmas. Jadi dokter-dokter itu kan ada dokter umum dan ada dokter PJHIV, namanya PJHIV itu di dalam puskesmas kecamatan tuh Penanggung jawab tuh ya, PJ. penanggung jawab tentang HIV, pengobatan, konseling dan segala macam. Nah, tapi itu kalau pagi dia dilibatkan di poli umum. Lu tau sendiri kalau di salah satu kecamatan satu hari pasiennya bisa sampai 150-200 dari pagi itu dia nanganin dari jam 7:30 sampai jam 1-2, terus baru siangnya lagi dia nanganin HIV. Pecah itu dokternya. Iya. Beban kerjanya overload itu. Iya, karena Gitu. tidak maksimal layanannya kan. Iya. Apalagi ini kan servis ya jatuhnya ya. Dan salah satu catatan yang pernah gue wawancara dari si pasiennya terkait dengan HIV, kurangnya melakukan konseling tuh dokter. Oke. Nah, itu akhirnya dia maksudnya. karena mikirin kerjaan yang banyak, main cepat aja gitu ya, dan tidak berjalan dengan sesuai dengan ya aturan lah gitu ya, atau sebagaimana mestinya. Ya begitulah kira-kira Begitu ya ya. kondisi. Tapi paling nggak gue setuju juga melibatkan lagi lah konsul-konsul adiksi atau profesional yang ada di luar sana gitu, selain membagi beban kerja menjadi lebih berkualitas menurut gue gitu kerjaannya. Mumpung juga, maksudnya mumpung teman-teman itu dalam kondisi nggak kerja. bukan teman-teman konselornya. mumpung teman-teman warga binaan itu memang dikondisikan gitu. Jadi Iya betul. iya Lebih gampang kan? dong. Nah, lebih mudah Iya. harusnya Iya. daripada dia harus di luar lagi, disadarkan lagi untuk ikut rehab. Ya udahlah, udah di dalam, walaupun awalnya kan sebenarnya gue setujunya dari awal gitu diputus ke rehab kan. Tapi ya udahlah, udah lolos gitu ya. Udah masuk ke dalam di dalam apa namanya lembaga permasyarakatan kan gitu ya. Ya dimaksimalkan lah harusnya gitu ya proses rehabilitasi itu. Ntar gue ngomong sama temen gue ada karutan di Tangerang. Nah tuh, siapa tuh sebutin namanya? Gue sebutin Pak Yogi, Nah, Pak Yogi. teman SD saya. Nah tuh. Saya izin untuk nanti berkunjung ya. Oke. Itu teman SD gue Ki. Nah tuh, Temen SD manfaatin tuh link-link yang kayak gitu menurut Nah, dia gua. karutan di Tangerang nih sekarang. Coba nanti gue ini Kontak deh. Gue ada nomor kontaknya, nanti gue diskusi. Kemarin gue sih ngomongin masalah adiksi, dia tertarik juga sih waktu itu. Coba nanti gue ini sama Ya dia. karena menurut gue masih banyak juga orang-orang yang peduli, cuman keterbatasan yang memang tidak punya wewenang kan untuk. Kalau misalnya nanti kita berkunjung, dia ngizinin kita berdua kesana yuk. Iya siap, nasi kotak nanti kita bawa ke Sip. sono. Oke. Ya, mungkin itu aja dulu Itu ya. aja ya. Oke. Menarik banget ya Sebelum- pembahasan kita. Nah. Udah panas sekali ya. Dan kita sebelum kita tutup, Apa? ya udah.
Mohon dukungannya ya untuk podcast Nasi Kotak dengan Meninggalkan komen, like, dan subscribe. Gas!